Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai soal PAS yang telah kita lakukan kemarin. Setelah saya amati, ternyata masih banyak yang kurang tepat dalam menjawab soal PAS yang sudah saya buat ini. Oleh maka itu, saya akan membahas kembali soal PAS ini. Pertama-tama yang harus kita lakukan analisis terhadap soal tersebut. Pada soal ke-1 sampai ke-5 dan seterusnya itu saling berkaitan. Jadi kalau misalnya salah di nomor 1, maka ke bawahnya pun akan salah. Yang pertama kita analisis dulu. Di sini itu kita sudah dapat sebuah IP kelas C yang akan kita bagi ke 3 buah divisi. Ada divisi karyawan, keuangan, dan kreatif. Tiap divisi itu memiliki jumlah host yang berbeda. Nah, kalau ada kasus kayak gini, otomatis pasti kita akan menggunakan VLSM. VLSM itu digunakan kalau kita ingin membagi IP ke tiap divisi yang berbeda jumlah komputernya. Hal pertama yang dilakukan ialah kita susun dari jumlah host terbanyak ke jumlah host terkecil. Maka jumlah host terbanyaknya itu dari keuangan dan jumlah host terkecilnya itu dari karyawan. Setelah itu kita breakdown atau kita bagi lagi jumlah subnet mask ke bentuk biner. Karena kita akan menggunakan IP kelas C, otomatis kita akan main di blok keempat ini ya. Akan bermain di blok keempat ini. Kita breakdown ke bentuk biner. Nah, kayak gini ya. Kalau 255 itu pasti angkanya satu semua kayak gini. Satu semua kayak gini. Satu semua kayak gini. Karena kita akan bermain di blok terakhir, kita breakdownnya itu yang ini. Nah, yang pertama kita lakukan, kita cari yang mendekati angka 50 itu yang mana. Nah, kalau kita memilih 128, ini itu kelebihan ya. Karena jauh lebih banyak dari jumlah yang dibutuhkan. Kalau misalnya memilih 128 mungkin bisa, tapi akan menjadi boros pengalamatan IP. Jadi kita pilih angka yang mendekati yaitu 64. Nah, setelah itu kita jumlahkan 128 dan 64, maka akan menghasilkan 192. Jadi kalau kita susun kembali dalam bentuk subnet mask, bentuknya itu nanti kayak gini. Dan prefixnya itu akan berapa? Akan jadi 26. Karena 8 tambah 8 tambah 8 24 ditambah 2 jadi 26. Setelah itu kita coba cek kira-kira jangkauan atau total dari range-nya itu berapa dengan cara 256 dikurangi 128, maka akan menghasilkan 64. Setelah itu kita ingin tahu berapa sih IP network terakhir yang bisa digunakan. IP host terakhir yang bisa digunakan. Caranya itu kita akan mengurangi dari 64 ini dikurangi 2, maka akan ketemu IP host terakhir yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya setelah kita membuat pengalamatan IP untuk divisi keuangan, kita akan melakukan pengalamatan IP untuk divisi kreatif. Ini juga sama ya, kita lakukan breakdown lagi di subnet terakhir, blok 4 ini ya, blok keempat. Kita cari yang mendekati angka 17. Nah, yang paling mendekati angka 17 yaitu 32. Pak, kenapa nggak 16? Karena 16 itu lebih kecil. Kalau lebih kecil kita nggak bisa gunakan angka yang paling mendekat itu, maka 32. Jadi kita akan memilih 32. Setelah itu kita akan tambahkan 128 tambah 64 tambah 32. Jadi alamat subnet masknya itu kayak gini. Setelah itu kita akan mengetahui jumlah yang dapat ditampungnya dengan cara 256 dikurangi 224, maka hasilnya 32. Setelah itu kita akan mengetahui jumlah hostnya dengan cara 32 dikurangi 2 berarti 30 host ya. Jumlah yang bisa ditampungnya ialah 30 host.
Untuk mengetahui IP terakhir atau IP host terakhir yang bisa digunakan, yaitu dengan cara 64. 64 itu dari mana? Dari yang atas ya, dari sini. 64 dikurangi 64 ditambah 32 dikurangi 2, maka hasilnya 96 dan seterusnya. Nah, kurang lebih kayak gini ya IP yang bisa digunakan. IP yang bisa digunakan kurang lebih kayak gini. Setelah itu kita udah membuat IP untuk tiap divisi, tapi kita belum melakukan pengalamatan IP untuk tiap router agar terhubung ya. Tiap router agar terhubung, kita akan menggunakan pengalamatan IP dengan prefix 30, karena ini itu cuma memerlukan 2 host. 2 host itu 1, 2. Nah, tiap kabel ini kan 2 host ya, untuk 2 host. Jadi kita cuma membutuhkan 2. Berarti IP yang paling mendekati yaitu prefix 30. Kita lakukan pengalamatan yang sama kayak di atas tadi. Setelah itu untuk memudahkan pengkonfigurasian setiap klien pada router, kita akan menggunakan DHCP server ya. DHCP server ini berfungsi untuk memberikan pengalamatan otomatis sehingga kita nggak perlu setting lagi di tiap PC klien. Ini perintahnya kayak gini ya. Perintahnya kayak gini. Nah, di sini ada default router. Default router itu apa, Pak? Ini itu alamat gateway atau alamat IP yang digunakan di router yang terkoneksi ke PC klien. Kayak gini nih. Gateway itu ini. Ini nih alamat ini. Yang terhubung ke klien. Di nomor 5 ini ada ada IP statis, pengalamatan IP statis. Nah, kita akan coba mengirimkan data dari keuangan ke karyawan. Contoh ya. Keuangan ke karyawan. Yang di sini itu dimasukkan network tujuan itu, network mana sih yang akan dituju. Nah, kita lihat lagi di atas. Kita akan menuju dari keuangan ke karyawan, maka yang dimasukkan itu harus yang IP karyawan. IP karyawan itu ialah 96. Di sini 96 belum. Nah, 64. Ini 64. Berarti di sini itu ada kesalahan. Kalian harus ngeh masalah kesalahan ini. Saya sengaja bikin salah biar kalian ngecek satu persatu ya. 96 ini 240. Nah, next hop itu apa, Pak? Next hop itu ialah suatu sisi yang terhubung pada router tujuan dari router asal. Misalnya contoh ini itu kan misalnya router keuangan sama router karyawan. Yang terhubungnya itu di serial 3/0 di sini nih. Nah, serial 30 di divisi karyawan. Berarti next hopnya itu IP yang disetting di serial 30 di sisi karyawan. Kayak gitu ya. Ini pun saya sengaja kecoh ya. Ini tuh nggak perlu pakai prefix 26 karena di sini tuh sudah dijabarkan networknya. Jadi saat setting itu nggak perlu ada. Nah, ini nggak perlu ada. Jika ada perbedaan dalam metodologi perhitungan pada subnet mask atau VLSM, ini ialah cara paling mudah yang saya ambil dan pelajari dalam menghitung subnet pada kelas C. Ini merupakan tahap perancangan pengalamatan
IP. Setelah itu kita akan mencoba ke tahap implementasi dari pengelamatan IP yang sudah kita bangun.